udah lama nggak bikin video dan ngelihat video yang ini gue nggak tahan lagi pengen mukakan pendapat gue. Oh ya, sebelumnya dirgahayu untuk Tentara Republik Indonesia yang kemarin baru merayakan hari jadinya 5 Oktober. Video ini yang bikin gue akhirnya nggak bisa tahan dan mau bersuara untuk video yang satu ini. Jokowi, dulu gue ngedukung lo, lihat kesederhanaan lo, adab lo, dan segala macem. Tapi itu ternyata hanya kamuflase di saat mendekati masa kampanye. Nggak ubahnya seperti yang dulu pernah dilakukan Soeharto dan jajarannya. Ingat gue waktu lo di Banten mau ada acara apa, ketemu ada ulama di situ, udah sepuh, lo berjongkok duduk untuk memberikan salam. Begitu juga di acara-acara yang lainnya di masa kampanye. Ini kenapa Pak Trid Susilo setahu gue baru sembuh sakit, sudah sepuh ya kan. 2019 dia juga kumpulkan jenderal-jenderal untuk dukung lo 2 periode. Kenapa sekarang lo lewatin begitu aja? Hah? Karena gak mau dukung lo untuk 3 periode? Hah? Sakit jiwa lo sama keluarga lo ya? Apa? Partai anak lo yang teriak-teriak generasi Gen Z atau Indonesia emas bla bla segala macam? Hah? Mana? Elonya kasih contoh kayak begitu ke generasi Gen Z. Bener kayak begitu kelakuan lo? Hah? Masih inget gue kejadian Sambo begitu juga lo yang bentuk Satgas Merah Putih untuk ngerangkul semua pasukan buzzer di bawah jajaran coklat. Hah? Begitu Sambo ada masalah, lo gak mau salaman sama Listio Sigit. Sekarang begitu juga sama Patrius. Kenapa lo? Belum lagi Simbo, pamer terus tuh berlian biar orang makin tahu berapa banyak tambang lo sama tambang anak-anak lo. Acara-acara dan segala macam. Bisa lo kayak sakit hati lo kemarin di DPR nggak dikasih tepuk tangan disebut nama lo. Begitu disebut nama mantan wakil presiden orang pada tepuk tangan. Padahal di situ kimples lo. Orang-orang lo lebih banyak. Lo tanya sama orang-orang lo kenapa nggak tepuk tangan buat lo? Sakit jiwa Jokowi benar-benar sakit jiwa. Jokowi benar-benar sakit hati. Begitulah kecaman keras dari Mbak Oki Fera kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, barusan kita menyimak satu kecaman keras dari Mbak Oki Fera kepada Bapak Presiden Joko Widodo, di mana Mbak Oki merasa kecewa ketika melihat Bapak Sutrisno tidak disalami oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Tetapi apakah video ini benar ataukah ini hasil editan semata, kita pun tidak tahu. Di sisi lain, kita menyaksikan sebuah fenomena baru bahwa menjelang berakhirnya Bapak Presiden Joko Widodo untuk menjadi orang nomor 1 di bangsa ini, memang banyak sekali hujatan-hujatan, banyak sekali kritikan-kritikan, banyak sekali kecaman-kecaman keras yang ditujukan kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Ya, sah-sah saja, karena kita ini hidup di alam demokrasi. Semua orang punya hak yang sama untuk bersuara, untuk mengemukakan pendapatnya, dan untuk mengkritik apa saja yang terjadi di bangsa ini. Berikut ini
masih ada beberapa cuplikan-cuplikan video terkait dengan kritikan-kritikan pedas yang ditujukan kepada Bapak Joko Widodo sekeluarga. Mari kita simak bersama-sama. Nah, supaya tidak terlalu panjang, sudah waktunya kita beri kesempatan, ya insya Allah 20 Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa, dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya, si Buku itu yang banyak kotor, ya, serba pornografi, ya, yang dipikir dia itu bukan negara kita, kemauan rakyat, keadilan, nggak ada, ya, tapi hanya maaf, ya, pokoknya kita tahulah, ya. Saat ini video-videonya yang muncul tadi di acara di HUT TNI itu memang kelihatan. Nih, coba kita lihat ya, ketika dia berjalan tuh wajahnya juga seperti kosong begitu ya, dan tidak ada ekspresi. Seperti dia memandang jauh dan dia tidak ada berada di situ gitu, menerawang jauh. Nah, ini coba kita lihat nih wajahnya ya. Wajah Gibran ini kelihatan sekali kalau dia seperti mengalami kelelahan atau tekanan batin yang cukup berat karena dari wajahnya yang tanpa ekspresi, kemudian juga kita lihat tuh ya di lingkaran matanya itu, di kantong matanya itu sangat tebal. Itu kan biasanya orang yang kantong matanya tebal itu biasanya dia kurang istirahat, kurang tidur karena beban yang cukup berat. Itu terlihat sekali di wajah Gibran. Tentu saja dengan situasi sekarang ini Gibran mengalami tekanan psikis yang cukup berat ya, karena kendati dia bersama Prabowo itu memenangkan Pilpres 2024 dan dia kemudian terpilih menjadi wakil presiden, tetapi kan situasinya saat ini banyak sekali berbagai kalangan yang menginginkan agar pelantikan Gibran itu dibatalkan. Ya tadi alasannya karena skandal Fufu-Fapa yang muncul itu, dan saya kira mungkin ini tidak pernah diduga oleh Pak Jokowi maupun Gibran bahwa segala jerih payah mereka itu melalui berbagai rekayasa pada Pilpres kemarin dan kemudian berhasil kan memenangkan Pilpres dan mengantarkan Gibran menjadi wakil presiden terpilih, ini bakal menghadapi sandungan seperti sekarang ini, yakni skandal Fufu-Fapa. Jadi wajar kalau kemudian kita lihat tampak sekali wajah Gibran itu sangat lelah itu di situ, dan tadi sekali lagi kita lihat tuh ekspresinya itu seperti dia meskipun fisiknya hadir di situ tapi kelihatannya pikirannya melayang kemana-mana gitu. Jadi pertanyaan buat kita, kemana selama ini Gibran selama menghilang, periode menghilang itu setidaknya kalau kita hitung mulai dari tanggal 16 setelah dia menonton konser Bruno Mars 16 September sampai sekarang ini tanggal 5 Oktober itu kan sekitar 20 harian Gibran itu menghilang dari sorotan publik. Dia kemana saja begitu? Apakah dia memang betul sempat juga pergi ke luar negeri, ke Tokyo, dan kemudian dia sekarang ini pulang ke Indonesia untuk menghadiri HUT TNI ke-79, dan kelihatannya dia mungkin tidak harus hadir karena sebelumnya ini kan pada tanggal 1 Oktober kemarin ketika berlangsung pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029, Gibran itu tidak muncul. Pada waktu itu Presiden Jokowi hadir, Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir, Presiden terpilih Prabowo juga hadir, bahkan para Wakil Presiden yang sudah pendahulunya Gibran seperti Pak Tri Sutrisno, Pak Yusuf Kalla, dan juga Pak Budiono itu hadir, tapi Gibran tidak hadir di situ, dan alasannya waktu itu Sekjen DPR menyatakan bahwa layout dari panggung untuk tempat duduknya para pejabat tinggi negara itu desainnya sekarang ini, layoutnya sekarang itu berbeda, jadi tidak tersedia untuk wakil presiden terpilih. Ini kan kelihatan alasan yang dicari-cari oleh DPR saja untuk menutupi ketidakhadiran Gibran. Nah, kalau kali ini Gibran tidak muncul, ini ada berarti setidaknya sudah dua momen penting yang terjadi menjelang tanggal 20, yakni pertama kemarin pelantikan anggota DPR, dan kemudian sekarang ini hari ulang tahun TNI. Karena itulah kemudian Gibran muncul di publik, dan please ya para netizen jangan bikin lagi poster orang hilang, karena Gibran sudah ditemukan di lapangan Monas. Saya Aris Munarif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Pemirsa sekalian, ada perbincangan menarik belakangan ini di media sosial terkait dengan raut wajah dari Mas Gibran Raka Buming Raka saat mengikuti
hari ulang tahun TNI yang ke-79 di Monas, Jakarta. Memang kalau kita perhatikan dari beberapa cuplikan-cuplikan video yang berseliweran di media sosial, itu tampak sekali bahwa raut wajahnya Gibran Rakabuming Raka ketika mengikuti acara HUT TNI yang ke-79 itu benar-benar hampa. Seolah-olah hanya badannya yang saja ada di situ, tapi jiwanya tidak ada. Entah kenapa, tetapi patut kita duga bahwa ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak beban yang ada di dalam dirinya, sehingga dia tidak mampu lagi untuk menyembunyikan rasa beban, rasa penderitaan yang ada di dalam dirinya itu. Memang beberapa momen ketika kemarin kalau kita mengikuti acara ulang tahun TNI yang ke-79 itu, beberapa kali disorotin oleh kamera, itu jelas kita menyaksikan bahwa raut wajahnya Gibran itu seolah-olah penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan hal-hal yang membebani dalam dirinya sehingga dirinya tidak luwes. Berbeda kalau kita saksikan dengan Bapak Prabowo Subianto yang begitu santai, rileks, tertawa, bercanda tawa, dan lain sebagainya. Tetapi Gibran itu kalau kita perhatikan seperti patung hidup. Jujur, saya juga merasa kasihan kok, kenapa ya? Punya badan tapi seolah-olah tidak punya nyawa, tidak punya roh di dalamnya. Benar-benar beliau itu hampa. Apakah beliau pengaruh ada begitu banyak tekanan dari masyarakat Indonesia, terlebih khususnya berkaitan dengan akun Fuhu Fafa? Dan yang paling mengerikan lagi sekarang, kalau pemirsa mengikuti perkembangan dari akun Fuhu Fafa itu, sekarang dari media Tempo itu sudah berbicara terang-terangan. Bahkan diketahui bahwa Kaisang Pangarep, adik dari Gibran Rakabuming Raka ini, sudah mengkonfirmasi bahwa pemilik akun Fuhu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Dan perlu kita ketahui bersama-sama bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 ini akan ada sidang di PT UN terkait dengan Mas Gibran Rakabuming Raka ini. Tentu ini mungkin ya, dugaan saya yang membuat seorang Gibran Rakabuming Raka itu sangat terlihat lelah, sangat terlihat tidak fokus, dan lain sebagainya. Tetapi jujur saya secara pribadi merasa prihatin juga ketika saya melihat pada saat perayaan hari ulang tahun TNI yang ke-79 itu, benar-benar saya menyaksikan acara itu dari awal sampai akhir, tetapi beberapa kali ketika raut wajah Gibran Rakabuming Raka disoroti oleh kamera, memang benar-benar beliau itu hampa. Semoga saja persoalan yang dihadapi oleh Gibran Rakabuming Raka ini cepat selesai dan semoga saja ada jalan terbaik. Karena jujur, menjadi pemimpin di bangsa ini, apalagi dia berada di posisi nomor 2 di bangsa ini, itu minimal harus benar-benar fokus, harus benar-benar gesit dan lain sebagainya. Tidak bisa kita melihat dengan perilaku-perilaku yang seperti itu. Karena sangat disayangkan kalau kita memilih pemimpin pada akhirnya dia tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, ataupun dari raut wajahnya saja kita dapat menyaksikan bahwa beliau punya beban yang begitu luar biasa di dalam dirinya. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. Presiden Jokowi sudah menjabat selama hampir 10 tahun. 10 tahun nanti 20 Oktober itu. Ada pola-pola yang selalu berulang. Ada tindakan-tindakan yang sebenarnya kita semua tahu pasti selalu begitu caranya. Jadi ketika Pak Jokowi berada pada situasi krisis,
ketika banyak protes dari publik, ketika suara di lini masa, di timeline sosial media itu mengkritik begitu keras, mempertanyakan begitu keras, menyuarakan, pasti ada cara-cara yang sudah pakem yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Pertama, Pak Jokowi akan tiba-tiba turun ke pasar atau tiba-tiba turun ke jalan-jalan, dan kemudian timnya bekerja keras memotret merekam, lalu menyebarkan bahwa ternyata presiden masih banyak yang menyambut, bahwa ternyata presiden masih dicintai rakyat. Ini adalah contoh narasi yang sengaja diproduksi, sengaja difabrikasi. Setiap kali ada kritik, setiap kali popularitas dia anjlok. Nah, selain itu, dalam situasi-situasi seperti ini, Pak Jokowi juga akan mengcounter dengan, kalau teman-teman membaca berita terbaru, sudah keluar survei kepuasan publik terbaru yang dikeluarkan satu lembaga survei. Sudah keluar juga satu lembaga survei yang lain merilis betapa 10 tahun Pak Jokowi itu dianggap berhasil. Indikatornya 1, 2, 3, 4. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Survei kepuasan publik pun angkanya tetap tinggi. Saya tidak mau mengulang di sini, silakan cari sendiri. Tapi ini semua sengaja dikeluarkan di tengah puncak kemarahan, di tengah segala ekspresi ketidakpercayaan. Dan kalau teman-teman lihat misalnya yang terbaru, kebijakan terbaru Pak Jokowi akhirnya resmi membuka kembali ekspor pasir laut. Setelah sebelumnya dia berjanji untuk tidak mengizinkan ekspor pasir laut. Kalau teman-teman ingat Pak Jokowi ketika baru menjabat, dia berpidato di banyak tempat, dan ini juga menjadi jargon yang dilekatkan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi berjanji untuk tidak memunggungi laut. Nah, sekarang kita justru melihat di akhir jabatan dia memberaki laut gitu. Jadi di tengah ekspresi kemarahan publik, ketidakpercayaan publik, berbagai masalah yang menimpa dipertanyakan publik terhadap keluarga Pak Jokowi, mulai rentetan dari dulu pencalonan Gibran, lalu kemudian upaya untuk mencalonkan Kaesang yang kita tahu lalu direspon dengan demo besar tanggal 22 Agustus, lalu juga jet pribadi yang dinaiki Kaesang belum ada penjelasan. Pak Jokowi merasa itu semua bisa ditangani dengan biasa-biasa saja dengan caranya yang selama ini dilakukan, datang ke jalanan, ke pasar, ke mall. Kemarin kan terakhir ke mall sama cucunya juga, di fotonya disebar-sebar. Dia berpikir bahwa hal seperti itu bisa meredam kemarahan publik. Benar-benar tidak ada upaya untuk merespon kemarahan publik itu dengan langkah-langkah yang serius. Lalu sekarang dibarengin dengan yang tadi saya bilang, survei dan berbagai pernyataan dari lembaga survei itu. Nah, sementara di sisi lain, kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, kebijakan-kebijakan yang kita pertanyakan itu tetap dibuat. Jadi di tengah situasi di mana dia statusnya masih seharusnya seorang lemdak, seseorang yang sedang menunggu untuk lengser tanggal 20 Oktober nanti, outgoing presiden, justru membuat kebijakan-kebijakan yang terus merugikan. Jadi ketika kemarin editorial omong-omong itu buat judul Jokowi's last hurrah gitu kan. Apakah ekspor pasir laut ini akan menjadi pesta terakhir Jokowi? Saya jadi ragu. Jangan-jangan itu pun bukan pesta terakhir Pak Jokowi. Jangan-jangan 20 sampai 25 hari ini, sampai tanggal 20 Oktober ini, kita masih akan terus berhadapan dengan berita-berita mengejutkan, berita-berita yang membuat kita semakin marah tapi tidak mendapat respon, dan yang lebih buruk dari itu, kita akan bertemu dengan kenyataan-kenyataan bahwa berbagai kebijakan yang merugikan rakyat akan terus dibuat. Karena itu kita tetap harus mengawal, kita tetap
tak boleh lengah kalau kata anak sekarang. Lengah sedikit itu pasir laut diekspor gitu. Kita. Kalau di kami di PDI Perjuangan kan sering orang ngejek gitu ya. Sakit hati ya, kalah ya. Padahal bagi kami sebenarnya persoalan yang paling mendasar itu adalah ketika proses pemilu itu dimulai dengan cara yang nggak benar. Keputusan MK. Gimana kita bisa melihat putusan MK ini dalam konteks perbaikan ke masa depan atau apa yang harus kita hindari? Saya pikir bagi PDIP ada blessing ya. Kan bagaimanapun Pak Presiden Joko Widodo tidak bisa dihindari sebagai orang yang diangkat pamornya oleh PDIP. Dilahirkan. Ya. Bahkan dididik untuk bisa menjadi pejabat publik gitu ya. Dan blessingnya seluruh drama yang dibangun oleh Presiden sebagai Presiden rakyat itu terbongkar ketika ada peristiwa keputusan 90. Yang saya senang di titik tertentu sebagai, saya kan dengan teman-teman PDIP sudah banyak bicara panjang gitu ya. Baik dalam nuansa harmonis maupun perdebatan yang menarik. Dan salah satu yang, mohon maaf saya merasa ini blessing, adalah putusan itu yang membangun kesadaran baru bagi teman-teman di PDIP bahwa ini ada figur yang mungkin lepas kendali. Dulu terkontrol nafsunya, tiba-tiba lepas kendali di lepas kendali ya, seperti udah liar ya. Ya, sebagaimana kita pahami bersama Bang, bahwa politik itu kan kalau tidak dikendalikan, dia akan membangun nafsu baru ya. Orang tidak puas. Betul. Dan itu ada di figur Presiden dan keluarganya. Putusan 90 itu membangun kesadaran baru, termasuk kita semua. Saya mohon maaf, banyak aktivis dan akademisi menggantungkan harapan kepada Presiden Jokowi periode pertama. Saya tidak malu mengatakan bahwa waktu itu saya tidak memilih Pak Prabowo. Karena ada figur yang kemudian, yuk kita punya harapan gitu ya. Dan rakyat jelata. Iya, rakyat jelata. Dan akhirnya kita tersadar bahwa sebagai pemilih sekalipun, kita bisa salah pilih. Dan pilihan itu punya kewajiban bahwa kita juga harus memperbaiki. Tapi milih yang salah lebih baik ya daripada nggak milih sama sekali ya? Saya percaya itu, Pak. saya tidak suka dengan kampanye pilihlah ketiga-tiganya, karena itu artinya putus asa. Kedua, itu akan membuat kita masuk kepada jebakan politik rekayasa pemilu. Kenapa, Bang? Kan kebutuhan, misal Jakarta ya, kebutuhannya 50% lebih untuk menang satu putaran. Betul. Karena kalau harus 50+1 ya. Kalau kemudian dibuat pilih semuanya, artinya sebaran suara tidak sah besar. Sehingga penghitungan suara sah akan jadi sangat potensial orang memenangkan satu putaran. Jadi orang akan dirugikan dengan gagasan coblos ketiganya. Oleh karena itu kita juga harus hati-hati sebagai pemilih. Dan kita harus punya kesadaran juga, Bang. Sama dengan partai PDIP. Kalau kita pernah salah, yuk kita perbaiki. Kami sebagai pemilih juga pernah salah. Salah memilih pimpinan, salah. Tapi jangan kemudian putus asa dan tidak ikut memilih lagi. Kita harus bekerja untuk perbaikan pemilu terus-menerus. Karena dimanapun kan tidak ada demokrasi yang sempurna. Tidak ada. Dan kita selalu belajar bahwa manusia itu bisa sama hitam rambut, isi kepala kan kita nggak pernah tahu ya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan komentar-komentar dari netizen kepada Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga. Ada yang mengatakan bahwa Bapak Joko Widodo itu sedang sakit hati. Ada pula yang mengatakan bahwa Joko Widodo benar-benar sakit jiwa. Ada pula yang mengatakan bahwa setelah Gibran dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti, Gibran harus segera dijebloskan ke penjara dan lain-lain. Apapun komentar dari netizen, saya berharap bahwa silakan kita menanggapinya dengan menggunakan logika akal sehat kita. Kita bisa melihat apakah semua omongan-omongan dari netizen itu sesuai dengan kenyataan yang terjadi di bangsa ini, ataukah ada kecemburuan tertentu di dalamnya. Dan patut kita sadari bahwa politik itu semuanya demi kepentingan. Dan juga hal yang kedua bahwa kita harus sadari bersama-sama Joko Widodo itu bukan seorang malaikat, sehingga segala sesuatu yang dia lakukan itu harus sempurna.
Dia juga adalah seorang manusia sama seperti kita. Terkadang mungkin kita akan bertanya dalam benak kita, dalam diri kita, mampukah saya berbuat sesuatu seandainya kalau saya dipercayakan oleh masyarakat Indonesia seperti kepercayaan diberikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo ini? Tentu saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menginspirasi kita dan bisa mengetuk pintu hati kita. Tinggal dari diri kita sendiri bagaimana caranya kita memilah bahwa yang baik boleh kita petik, tetapi kalau yang buruk dan busuk silakan kita abaikan saja. Mari, semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita semua dan bisa menginspirasi kita bahwa pemimpin itu tidak ada yang sempurna. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.